Salam Blodok, ketemu lagi dengan saya di ini ya servisannya JBL Charge 2 ini ya Charge 2 plus ya. Ini kiriman dari Gresik ya, kirim di sudah saya unboxing duluan ya, karena konfirmasi pemiliknya ya, barang sudah saya terima. Nah ini rusaknya itu tidak mau di charger sama sekali ya, sama sekali tidak mau di charger. Jadi ini indikatornya nggak jalan sama sekali ya. Saya charger seperti ini, tidak jalan sama sekali indikatornya ya. Indikator ngecasnya itu tidak jalan sama sekali. Tapi ini kata pemiliknya itu dia nyala ya, cuma karena ini baterainya mungkin habis, jadi udah habis, kemungkinan nggak bisa nyala ya. Ini saya buka dulu ya, ini karena kelihatannya belum pernah dibuka jadi agak susah nih. Ini tempat baterainya di sini ya. Ini harus dibongkar semua ya, harus saya bongkar semua. Jadi harus dibongkar semua ya, ini harus dilepas karena untuk ngecek konektor chargingnya ya. Oke ya, ini sudah saya lepas seperti ini ya. Nah ini kita lihat baterainya. Ini kalau saya lihat kelihatannya baterainya agak melendung ya, kelihatannya ya, agak mendung. Coba ini saya cek dulu apakah dia ada isinya. Tentunya nggak ada ya, nggak ada isinya, karena udah nggak ngasuk ya diisi ya. Tuh, sama sekali ya. Oh, habis sama sekali ya. Nah ini nanti akan saya coba coba saya cas di luar dulu baterainya ya. Ini saya cas di luar apakah dia mau ngisi atau tidak ya. Nah, kalau tidak berarti baterainya juga bermasalah ya. Dan ini ya indikator chargingnya dia juga nggak mau ya. Saya coba charge ini. Nah, indikatornya juga nggak ada ya. Harusnya dia indikator untuk ngecasnya itu ada. Dan ini akan coba saya cek ya, apakah dia ngisi ya. Tapi ini nggak ada indikatornya sama sekali ya. Oke, kita coba cek. Tuh nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali, 0,0 sekian. Coba ini saya, oke ya, nggak ada ya. Oke, ini saya akan coba isi dulu baterainya ya, coba isi, karena nanti saya untuk nyoba ini apakah dia mau nyala atau tidak ya. Nah kalau tidak ya kemungkinan kerusakannya adalah berarti mati total ya. Kalau mati total ya prediksi kemungkinan saya masalah di modul bluetoothnya ya, sampai mati total ya. Oke, ini coba saya cas dulu, terus ini nanti kalau memang tidak bisa ya harus saya bongkar dulu mesinnya ya. Saya lepas semua ya ini. Nah ini kurang lebih bongkarnya sama lah seperti JBL Flip yang di video saya sebelumnya ya. Oke, saya coba dulu penutup. Oke, ini baterainya sudah saya cas ya, sudah saya cas dan dia mau masuk ya. Jadi baterai tidak ada masalah ya, tidak ada masalah di sini ya. Nah ini seperti ini. Nah
Nah, bisa dilihat ya, udah terisi 3,6 ya. Walaupun belum penuh ya, karena hanya untuk tes saja sementara. Yang jelas baterainya dia nggak ada masalah ya, masalah. Nah, di sini ya, itu masalah di, ya ini saya coba dulu aja ya. Ini saya coba, saya pasang ya. Saya pasang dan coba nyalakan ya. Tuh ya, dia mau nyala ya, mau nyala, nggak ada masalah ya. Normal, berarti apa? Bisa matikan dulu. Berarti rangkaiannya normal. Nah, yang jadi masalah adalah bagian chargingnya. Nah, seperti ini ya. Tadi saya coba cek seperti ini. Ini saya cek ya. Saya pasang. Kondisi ini tidak terpasang di sini di mainboardnya. Itu saya cek. Tegangannya ada. Saya cek, ini dia ada ya chargingnya. Nah, seperti ini ada. Tuh. Oh, ini saya lepas. Belum pasang hidup. Oke. Nah, 5,2 ya. Ada ya? Ada. Tapi setelah saya pasang ke sini, itu langsung tidak ada sama sekali ya, atau drop, atau tegangannya hilang ya. Jadi nggak ada sama sekali ya, sama sekali. Nah, ketika saya pasang di sini ya, itu langsung hilang, tegangan hilang ya. Berarti kalau seperti itu menandakan ada yang konslet. Nah, saya pakai analog aja biar enak ya. Nah, seperti ini. Nah, konslet itu ini ya punya saya ya. Nah, itu ya. Jadi ini kalau saya cek ya, antara plus dan minusnya di portnya nih. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, ya. Oh, jarum bergerak segitu. Sekarang saya balik probe-nya sini. Ya. Ini dapat plus dapat min ya. Nah, tuh ya. Konslet ya. Jadi bolak-balik itu dia jarumnya bergerak dan di arah yang sama ya. Di sini menunjukkan skala 5 ohm ya. 5 ohm. Jadi ada yang konslet. Nah, seperti itu ya. Ada yang konslet. Nah, setelah saya lihat di ribbon skematiknya ya, ribbonnya skematiknya seperti ini, di rangkaian chargingnya seperti ini ya, charger and bus. Nah, di sini rangkaian chargingnya di sini. Nah, terus di sini ada IC untuk chargingnya. Di situ adalah U8 ya. Nah, di U8. Nah, setelah saya cari ya, ketemu U8. Nah, sini. Wah, ini agak susah ya karena saya pas malam ya. Ini jadi U8 itu di sini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya. Nah, coba saya pakai lampu, lampunya terang ya. Nggak terlalu dekat. Nah, di sini. Nah, bisa kalian lihat di situ U8. Nah, di situ ya U8. Dan di situ kalian lihat di sini IC-nya bagian atas ya, di sini. Itu dia seperti pecah ya, rusak, terbakar. Nah, seperti itu ya. Yang ini ya IC-nya U8. Nah, itu ya U8. Nah, itu ya. Pecah ya, seperti itu bisa kalian lihat. Ya. Jadi fix rusaknya di IC chargingnya. Nah, ini ya. Jadi ini lagi-lagi saya harus konfirmasi pemiliknya, karena saya tidak punya IC-nya, stok IC-nya nggak punya. Dan lagi-lagi saya harus order ke luar ya. Ini saya konfirmasi dulu pemiliknya, dia mau atau tidak ya. Jadi karena waktunya lama ya, kalau ini tidak bisa diakali ya. Kenapa tidak bisa diakali? Karena dia
untuk kontrol keseluruhannya ya di sini ya. Banyak lah, nggak hanya untuk charging aja ya. Di IC ini dia tidak hanya untuk charging aja, jadi untuk kontrol yang lainnya juga ya. Jadi tidak bisa diakali, harus dengan IC yang sama ya, IC yang sama. Jadi saya konfirmasi dulu ke pemiliknya ya. Jadi baterainya aman, mesin yang lain aman karena saya nyalakan mau. Saya belum coba sih bluetoothnya, cuma dia mau nyala, berarti tidak ada masalah ya. Tinggal masalah di sekitar chargingnya ini, IC-nya rusak. Oke, saya konfirmasi pemiliknya dulu. Kalau oke, saya orderkan dulu. Jadi menunggu 1-2 bulan ya, seperti biasa. Order keluar ya harus lama, tinggal sabar atau tidak. Kalau nggak sabar ya saya rapikan lagi ya. Oke, mungkin saya konfirmasi dulu sampai di sini dulu. Oke ya, ini IC-nya udah datang ya. Kebetulan datangnya bersamaan. Untuk ya sama ya, untuk charging Harman Kardon itu rusak di IC chargingnya ya, tapi udah saya perbaiki ya, ini ya udah jadi ini. Dan upgrade baterai juga ya, ini dikasih 4 buah baterai, tapi pemiliknya bawa baterai sendiri. Itu sama, dia salah dalam pemasangan baterai, dirusak bagian chargingnya. Nah ini ya, ini yang untuk Harman Kardon ya, hasil charging Harman Kardon Onyx ya. Mini ya beda lagi ya. Ini yang pecah ya. Ini sudah saya lepas ya, sudah saya lepas ini ya. Yang pecah ini sudah saya lepas. Cuman isinya ya, cuman ini ya, jadi saya lepas IC-nya. Setelah saya lepas, saya cek itu masih konslet, ada yang konslet. Nah ini ya, jadi ini belum saya pasang IC-nya, karena nanti kalau saya pasang bisa juga yang menyebabkan rusak ya. Jadi ada yang konslet yang menyebabkan IC-nya rusak, IC chargingnya rusak. Ini kalau saya cek di outputnya ya, ini baterai ya, di konektor baterainya tidak ada masalah ya. Nah, tidak konslet ya, saya bolak-balik ini ya, main plus dapat plus, main dapat main, terus balik main dapat main, plus dapat plus, itu nggak apa-apa. Nah yang ini ya, di bagian chargingnya sini, ini ya, sini ini saya pasang ya, saya cek itu konslet ya. Nah tuh ya, resiko ya, tempatnya sempit seperti itu. Terus saya balik propnya ya. Nah, oh konslet ya, konslet jelas ada yang konslet. Ini kalau saya lepas ya, terus saya lihat di skematiknya ya, skematiknya itu ini entah, saya besarkan dulu di skematiknya ya. Jadi yang konslet itu bagian inputnya ya, dari sini masuk ke IC ini ya, ke IC-nya ini itu konslet ya. Jadi kalau saya cek C220 dan CC yang lain itu konslet. Nah yang jadi masalah, yang menyebabkan konslet mana? Biasanya ya C yang terhubung dengan kapasitor yang terhubung dengan ground ya, seperti ini ya. Oh ini saya bolak-balik ya, ya tuh ya, konslet. Ini CC yang berhubungan di C inputnya ya. Nah, C inputnya seperti itu. Nah konslet seperti ini. Nah tuh ya, seperti ini. Nah ini saya akan coba lepas satu-satu ya, kalau seperti ini ya. Jadi
dia yang berhubungan input ya, CC-nya ini yang terhubung dengan ground ini akan saya coba lepas satu-satu. Saya cek mana yang jadi biang keroknya ya. Jadi kalau udah ketemu ganti, dan ini baru pasang IC-nya ya. Oke, ini akan saya oplok-otok dulu, nanti kalau udah oke ya pasang IC-nya ya. Pasangnya ya harus pakai blower ya, lepas ya pakai blower. Oke, saya lanjut oplok-otok dulu ya, karena makan durasi lama seperti ini. Oke, ini ya, saya udah berhasil menemukan biang keroknya. Ini IC-nya udah saya pasang ya. Biang kerok mana ini tadi? Wah, kecil banget ya. Nah, seperti ini. Biang kerok yang menyebabkan konslet. Ini ya. Bisa dilihat di sini. Ada kapasitor di sini. Ini kalau saya tes seperti ini. Nah, ini ya. Konslet ya. Ini saya bolak-balik ya sama aja. Tuh ya. Tuh, konslet ya. Konslet. Nah, dan udah saya ganti ya. Di sini ukurannya 10 mikro ya. Saya ganti Eco biasa ya. Ada masalah posisinya di sini itu C25 ya. Yang menyebabkan konslet. Ini kalau saya cek di bagian konektornya ya udah nggak masalah ya. Atau sudah tidak konslet ya. Ini plus dapat plus, main dapat main. Sekarang saya balik, main dapat plus, plus dapat main. Nah, ya nggak masalah ya. Nah, seperti itu ya. Sudah tidak konslet, tapi ini ada tapinya ya. Ini masih belum bisa untuk charging ya, atau untuk ngecas ya, sama sekali ya. Adaptornya ya, adaptornya ini coba saya colokkan sini seperti ini. Ini indikatornya nggak jalan sama sekali ya, nggak jalan sama sekali. Dan ini kalau saya cek di baterainya ya sini, dia masih belum mau ngecas ya, konektor baterainya ini ya. Dan tidak ada tegangan sama sekali ya, naik pun nggak ada ya. Ya, no ya sama sekali ya. Nah, seperti itu ya. Ini saya kasih baterai pun dia juga sama aja ya. Ini saya lepas dulu. Nah, saya lepas dulu. Saya colokkan ya. Wah, pas nih. Coba saya cas di luar ya. Perkiraan saya apakah baterainya yang rusak ya. Ternyata tidak ya. Saya cas itu dia mau masuk ya. Coba saya cek dulu baterainya saya cek ya, dari masih 960 ya, mau masuk ya. Nah, ini kalau saya nyalakan udah bisa ya, mau nyala dan bunyi ya. Saya coba tadi juga bunyi, nggak ada masalah. Nah, nyala ya, cuma masalahnya dia nggak mau ngecas sama sekali. Nah, seperti ini. Ini harusnya dia kedip-kedip ya. Kalau ngecas itu ada indikator kedip-kedip ya, dip 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 dip. Ini enggak sama sekali ya. Saya matikan pun seperti ini ya, sama aja ya. Harusnya dia indikatornya ngecas ya, cas dan nggak keluar sama sekali ya. Oke. Jadi ini agak parah ya perkiraan saya ya, karena ada yang IC-nya pecah. Terus ada yang konslet, kapasitornya udah saya ganti masih sama aja ya, sama aja. Ini coba nanti saya lanjut oplok-oplok ya, seperti itu. Terpaksanya ya, kalau ini tidak bisa nanti ini akan saya akali pakai rangkaian charging line ya. Saya akali pakai rangkaian charging lainnya ya. Jadi ini saya buka skemanya. Nah,
Ini kan rangkaian chargingnya di sini ya, IC-nya ini ya. Cuma nanti kemungkinan masalah indikatornya ini dia tidak akan jalan ya. Indikatornya nggak jalan. Ini tadi juga udah saya coba. Saya pasang, saya cas lama 1 jam, itu nggak ada kenaikan sama sekali ya. Baterainya juga cuma segitu-segitu aja ya, nggak ada kenaikan. Nah ini kemungkinan nanti seandainya memang tidak bisa ya, ini ya terpaksa diakali ya, diganti pakai modul charging lain ya, IC lainnya ya, atau modul lain ya, dia bisa atau tidak. Oke, ini saya lanjut oplok-oplok dulu, saya cek-cek dulu ya, apakah masih ada yang konslet. Kemungkinan nggak ada ya, udah nggak ada yang konslet ya ini ya. Jadi udah nggak ada yang konslet, cuman ya itu masih tidak mau charging ya. Jadi udah gak parah kemungkinannya. Oke, saya lanjut oplok-oplok dulu ya. Oke ya, akhirnya saya akali pakai modul charging seperti ini ya, seperti ini. Dan coba saya untuk ngecas ya udah bisa ya, bisa. Mari kalau saya nyalakan, udah penuh ya katanya, udah saya isi. Cuma yang jadi masalah adalah ya karena diakali seperti ini ya, maka indikator charging saat kita ngecas itu biasanya kedip-kedip ya di sini, apa kedip gitu ya. Ini enggak sama sekali ya, karena ya memang diakali ya. Jadi untuk indikator chargingnya dia enggak fungsi ya, tapi untuk ngecasnya itu berfungsi normal ya, bisa normal lah istilahnya, dan enggak mengganggu rangkaian lainnya ya, karena memang masalah di rangkaian chargingnya ya. Udah saya lepas IC-nya, ternyata masih ada yang konslet, C-nya konslet. Udah saya ganti, saya pasang IC-nya, ternyata masih sama aja, dia masih nggak mau ngecas ya. Jadi ada komponen yang masih bermasalah ya, karena kerusakan konslet itu ya, jadi menyebar kemana-mana kerusakannya ya. Jadi ini IC-nya saya lepas aja ya, saya lepas, saya akali pakai modul charging lain ya. Jadi ini tinggal inputnya, kalian dapatkan input aja ya. Kalau kalian punya skematiknya ya, ini langsung di C ini ya. Kalian taruh di C 152 atau 153 ya, salah satu itu, atau di sini L-nya itu dari port sini dia masuk ke sini ya, masuk ke sini. Jadi langsung ini kalian dapatkan ke inputnya chargingnya, outputnya tinggal langsung dapatkan ke baterainya ya, kurang lebih seperti itu ya, seperti itu. Nah ini sementara seperti ini ya, saya buat coba ya. Nah ini nanti harus saya rapikan ya, jadi harus nanti cari tempat dulu ya, posisi yang enak di mana ya untuk saya naruh, ataukah saya tempel di sini atau bagian mana ya mungkin yang enak nanti ya. Ini coba saya lanjut oplok-oplok dulu ya. Saya cari ya bukan cari ya, ya mencari posisi yang enak ya, naruh yang enak di bagian mana ya, seperti itu ya. Sambil nanti saya panjang, yang jelas ini bunyi-bunyi ya, nggak ada masalah, suaranya juga nggak ada masalah, cuma ya masalah di rangkaian chargingnya aja. Oke, ini saya lanjut oplok-oplok, saya akan cari tempat posisi yang enak untuk naruh modulnya ini ya, yang tidak mengganggu dengan yang lainnya. Oke, oplok-oplok dulu. Oke ya, ini sudah jadi ya. Ternyata bagian dalam itu ada space kosong yang bisa kita tempel mesinnya tadi ya. Jadi saya pasang ya di sini ya, dekat jadi
Ada space banyak banget di sini, tinggal saya tempel di situ aja ya. Oke, ini udah jadi ya, udah jadi. Cuma ini nanti ya tentunya akan saya coba dulu sebelum saya serahkan ke pemiliknya ya. Saya coba panjer, setelah itu saya coba cas ya. Tentunya karena diakali ya, jadi indikator chargingnya ini ya biasanya dia akan kedip-kedip kalau posisi kita cas ya. Jadi ini nggak fungsi, cuma itu aja ya. Yang lainnya saya rasa normal ya, karena nggak ada kaitannya dengan rangkaian lainnya ya, karena itu hanya untuk charging aja ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu perkotakannya ya. Jadi harus diakali. Ganti IC juga masih nggak mau ya, IC-nya Sony yang masih bagus ya. Saya dan ini yang saya yang rusak itu ya. Saya ganti elko-nya yang short juga masih nggak mau ngangkat untuk ngecas ya. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Share kalau menurut kalian bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, notif loncengnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, ini ya. Dapat kiriman paket lagi ya. Jadi kalau yang sekalian info ya ini ya, kalau kalian punya kasus sama Kadon Onyx 3 rusak seperti di video saya, tidak bunyi, harus tekan tombol volume seperti itu, luar Pulau Jawa, bisa kalian kirim aja ya mesinnya ya, mainboardnya aja ya, seperti ini ya. Jadi untuk menghemat biaya ya, apalagi yang luar pulau ya, karena kalau luar pulau itu pengirimannya ya. Nah, kalau dari Solo ke dari luar Pulau atau luar daerah Solo kirim ke sini itu nggak ada masalah ya. Cuma kalau dari Solo keluar itu prosedurnya agak ribet ya. Kirim speaker itu dikira speaker seperti untuk alat sound system itu ya. Jadi magnetnya yang besar itu, jadi karena peraturannya memang nggak boleh ya. Jadi ya susah. Jadi ya harus dijelaskan ya. Kalau kirim ya jelaskan ini bukan speaker tapi Bluetooth speaker. Nah seperti itu ya. Jadi bukan speaker yang besar seperti itu ya. Memang dalamnya kecil seperti ini kan, kecil, magnetnya juga kecil dan juga aman ya. Jadi nggak akan mengandung magnet. Kalau di luar gini ya dia nggak akan terkena magnet dari speakernya ini ya. Nah, jadi ya harus masih penjelasan ke ekspedisi ya. Jadi kadang mereka tanya juga ya, bisa lolos mas? Kalau nggak ada masalah mbak, nggak, saya juga kasih penjelasan kalau udah sering ngirim pasti lolos ya, nggak ada masalah, karena ini juga barang dari luar pulau ya. Udah luar pulau masuk sini ya, ini saya kirim balik karena barangnya diservis di sini. Nah, itu pasti lolos karena ini bukan speaker seperti sound system yang magnetnya besar banget ya. Mungkin sekalian saya unboxing aja ya, jadi biar kalian juga tahu. Nanti saya box ulang aja nih, saya saja. Nanti saya kardus ulang. Jadi ini info ya, buat tambahan buat kalian yang khusus Onyx 3 ya. Kalau kerusakan seperti itu, kalau di luar itu Onyx 1 atau yang lainnya atau Onyx 3 kerusakannya mati, itu sama juga kalian harus bawa mesinnya, bukan mesin, lengkap ya, lengkap, karena saya harus ngecek keseluruhannya ya. Nggak bisa seperti ini aja ya. Nah seperti ini ya, Onyx 3 kerusakan, suaranya tidak bunyi kecuali tekan salah satu tombol. Oke, nanti saya lanjut untuk kotak ini ya. Oke, ini info tambahnya.
Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, nggak suka ya silahkan di dislike ya, share kalau menurut kalian bermanfaat. Kalau ingin servis ya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya, nomor WA saya, dan selalu aktif, cuma balesnya ya nggak seketika itu saya bales. Saya harus kalau waktunya pas longgar atau malam. Kalau malam banget ya tidak akan saya bales, jadi ya, atau hari Sabtu Minggu tidak akan saya bales, hari Minggu ya. Oke, sampai ketemu di serpian saya. Salam.